menggunakan internet itu dengan benar. Nah, berikutnya di bawahnya ya, itu communication, collaboration, dan participation. Benar, contoh WA, ya, medsos, collaboration ini dengan WA juga, Telegram, sekarang Zoom meeting, dan berpartisipasi. Ini juga positif. Jangan berpartisipasi yang negatif, ya. Nah, itu tergantung dari kita. Jadi sebenarnya kan orang internet itu seperti pedang bermata dua, ya. Pedang tajam lah, kita gunakan untuk hal yang negatif atau yang positif, tergantung kita menggunakannya. Tetapi sekarang kita belajar rambu-rambunya bagaimana. Itulah. Kemudian yang penting lagi technical dan benar, ya, betul ya. Dulu ada kursus DOS, malah kursus DOS saja ada kursusnya, kan? Ibarat waktu dulu ketawa kalau kita bandingkan di era sekarang. Nah, inilah kelebihan dari teknologi. Tapi tidak menuntut kemungkinan kita perlu mempunyai technical proficiency itu. Jadi contohnya ini bagaimana belajar memprint, bagaimana merubah menjadi PDF, itu memang perlu belajar, itu bisa. Tinggal buka aja YouTube-nya, cari bagaimana mengkonversi jadi PDF, bagaimana apa, itu ada banyak juga pelajaran dari Microsoft dan sebagainya. Nah, yang penting lagi setiap dari masing-masing tim ada satu mewakili dari pendidikan usia dini sampai SLTA, termasuk juga mentor yang dari level guru untuk nanti dapat reward dari panitia. Kira-kira begitu. Nah, ini semua ini kita sebut dengan kemampuan digital literacy person center. Jadi kita yang mengaturnya. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan itu. Ya. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini sebetulnya kalau untuk education, untuk pendidikan, ini lebih cenderung sebetulnya sama aja dengan yang tadi, cuma diformulasi dengan poin-poin pentingnya, gitu aja. Sebetulnya sama dengan yang tadi, cuman difokuskan apa yang perlu dikuasain. Practical, functional skill, critical thinking dan evaluation. Tadi saya contoh safety dan security bisa termasuk di sini. Kemudian social understanding. Jadi benar dengan digital literacy ini, Bapak Ibu bisa tahu tuh orang teman-teman di Papua itu apa budayanya, bagaimana adat istiadatnya, pendidikan, tentang kolaborasi, tentang technical skill, dan yang penting lagi adalah innovation dan participation. Ini menarik, ini baru estimasi untuk outlook skill tahun 2022 dan ini akan terus berkembang ya. Jadi ada skill yang growing yang memang tumbuh yang harus kita dimiliki oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu juga tahu kita mendidik anak-anak kita mulai katakanlah dari tingkat PAUD bukan sekarang kan. Kita mendidik mereka untuk siap kompetensi pada zamannya. Pada saat mereka nanti terjun ke masyarakat. Nah, kalau ini kita Bapak Ibu, saya senang nanti makin berkurang dibutuhkan. Yang di depan itu adalah orang gimana orang yang punya creativity dan innovation, orang yang mempunyai leadership yang bagus. Gitu. Harus kita latih dari sejak dini. Kemampuan dia menyampaikan pendapat, kemampuan dia bekerja sama, itu harus kita bangun dari sejak dini. Ya, ini kira-kira gambaran awal saja dari buat Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, selanjutnya, jadi kenapa kita harus peduli sekarang? Ini bukan hanya menyangkut gaya hidup kita, pekerjaan kita, cara bergaul kita, dan semua tergantung kepada kemampuan digital. Jadi kalau kita wise, literate, kita juga di WA pun ngomongnya hati-hati. Tidak asal nyablak, gitu, tidak asal komentar, kita juga mengerti perasaan orang, apalagi di Facebook, di media sosial, itu benar-benar kita jaga. Nah, saya lihat contoh 10 manfaat dari digital literacy. Tadi saya sudah jelas. Pertama, menghemat waktu. Tadi gimana contoh? Kita bisa belanja online, kita bisa membayar tagihan secara online, kita bisa mengirim surat sekarang nggak perlu lagi ke kantor pos. Kantor pos sekarang lebih banyak berubah menjadi semacam kantor logistik ya, kayak JNE dia mirip gitu bisnisnya sekarang. Jadi orang jarang sekali ngirim surat sekarang. Kalau dulu kan kita pos itulah yang kita andalkan. Sekarang orang pakai WA, pakai email, bahkan sekarang macam-macam lagi, bahkan sekarang udah bisa Vicon dan sebagainya. Itu semua ada kalau kita bisa memahami dengan baik digital literasi dengan baiknya. Jadi yang tadinya kita harus pakai pulsa nelpon, sekarang cukup pakai data. Kalau datanya udah pakai WiFi kan gratis jatuhnya gitu ya, nggak perlu lagi bayar
itu bisa vicon lagi kan, kelihatan muka orangnya lagi gitu ya. Itu kira-kira gambarannya kalau kita bisa memahami dengan baik. Yang berikutnya adalah kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kalau dulu kan sering kita ketipu dan sebagainya, bukan sekedar hanya kartu diskon dan sebagainya, tapi juga kita bisa bandingkan. Sering juga kita dapat dapat diskon dan sebagainya, itu ya, tapi juga kita bisa membandingkan harga di tempat satu dengan tempat lainnya. Contoh ada aplikasi namanya iPrice ya. Jadi kalau Bapak Ibu beli di Bukalapak tuh berapa, di Tokopedia berapa, itu bisa dibandingin harganya. Nah, kemampuan itu bisa kita pahamin kalau kita bisa menggunakan internet atau itu dengan digital itu dengan baik. Nah, yang ketiga, yang berikutnya adalah bisa terhindar dari penipuan. Tadi sudah bilang tadi ya, phishing dan sebagainya, dan juga berita hoax dan bohong. Ya, kan sering tuh phishing itu gini, contoh, sering itu lowongan kerja gitu ya, itu sering tuh ketipu ya. Dia ada lowongan di sini, nanti ini biayanya gratis Pak, cuman kita untuk ngurus ini ada travelnya, ini polanya begini ya. Jadi sering begitu. Nah, untuk di travel itu tolong dikirim uang untuk tiketnya begitu. Ini Bapak udah dijamin dapat kerja, macam-macam lah pola-pola mereka untuk menipu kita dan sebagainya. Ada juga yang bentuknya phishing tadi atau scamming ya. Kalau scamming itu mengambil data kita. Ya, jadi dia mengambil data kita, nanti bisa digunakan, bisa menjebol internet banking kita, bisa menjebol GoPay kita dan sebagainya. Yaitu kalau kita bisa pahamin dengan baik, itu kita bisa terhindar dari hal-hal demikian gitu ya. Dan juga ngecek berita juga gampang. Kalau kita ragu, cek dulu ini hoax atau enggak gitu loh. Ya misalnya menurut kita ini nggak masuk akal, ya kita cek dulu. Gitu. Jangan ada informasi terupdate kan sering gitu ya, kita dapat informasi ada kemungkinan ada gempa, ada banjir, macet parah, ada dan sebagainya. Itu bisa kita dapatkan dengan cepat informasinya di internet. Dengan HP kita bisa lihat trafficnya, kita bisa lihat googling informasinya, sehingga kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya, ini yang biasa kita pakai itu ini tuh, yang nomor 6. Kita terhubung, yaitu dengan sosial media. Apakah itu namanya Messenger, apakah LinkedIn, Facebook, Twitter, dan macam-macam. Ini akan terus berkembang. Datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Nah, selama kita bisa menggunakan untuk yang positif, silakan. Kalau YouTube saya bilang bukan hanya sekedar untuk menonton hiburan, kita juga dapat ilmu pengetahuan banyak sekali di YouTube itu. Saya terus terang banyak belajar tuh dari YouTube ya. Tapi kita dengan selektif mencari yang lecturing. Nanti di bagian akhir saya jelasin itu. Contohnya yang lecturing itu yang dapat ilmu. Biasanya videonya panjang-panjang ya. Biasanya rata-rata 20 menit sampai 1 jam rata-rata. Ya. Itu biasa dapat ilmu yang kayak kuliah bener lah gitu ya. Nah, yang kelima juga salah satu yang membuat keputusan yang lebih baik. Nah, jadi kalau tadi kan bandingin harga saja. Kalau sekarang tidak. Kita misalnya gini, ada orang menjual rumah gitu ya. Kita bisa cek, itu daerah banjir nggak? Kita bisa googling, daerah A pernah banjir nggak? Coba cek. Orang katanya nggak pernah banjir, apanya di internet kita bisa tahu. Atau tadi saya bilang, kita bisa membandingkan barang-barang yang ini penipuan kah, atau membandingkan harga yang katakan barangnya bagus, kita tadi bisa dapatin harga yang lebih murah. Sehingga akhirnya apa? Kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik dan biasanya juga bisa lebih cepat. Ya, sehingga kita nggak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Nah, yang penting lagi adalah dapat membuat Anda bekerja atau punya karir atau bisnis yang lebih baik, ya. Terutama bekerja lah terutama. Nah, kalau ini kita bisa baik seberapa besar pekerja membutuhkan bentuk keterampilan komputer dan literasi dengan baik, itu kita akan mungkin tetap digunakan oleh perusahaan kita dengan baik. Kenapa? Sekarang kan kita belajar sendiri, kita contoh di sini, ability to use proprietary software yang yang punya license misalnya, itu juga kemampuannya bagus. Kemudian dalam mobile application, gimana menggunakan Microsoft Office dengan baik, bagaimana kemampuan komputer, itu bisa belajar dan itu bisa belajar sendiri. Enggak seperti dulu harus kursus inilah, enggak, sekarang enggak. Banyak sekali yang gratis. Kalau yang mau bayar juga ada, kata kamu dapat sertifikat juga, tapi yang enggak dapat sertifikat, yang gratis itu juga banyak.
Jadi selama kita ingin belajar. Next. Ya, yang penting juga ini kalau bisa bilang saya juga termasuk bagi ini suka ini. Saya kalau kadang-kadang juga stres kan kadang-kadang suka karena saya suka hewan-hewan ya, hewan wild ya. Jadi kayak harimau, kayak binatang-binatang tapi yang cute gitu ya. Itu saya suka nonton kucing. Kadang-kadang kalau kita stres ada cari channel YouTube tentang kucing yang lucu-lucu itu kita membuat kita fun, kita membuat kita lebih rileks lagi sehingga kita bisa menikmati hidup walaupun banyak beban dan sebagainya. Tapi setelah itu kita bisa fresh lagi. Kalau ini saya ya, mungkin Bapak Ibu beda lagi. Nah itu tergantung dari kita. Coba yang ditonton tuh orang maki-maki, orang berdebat, berantem, ya saya nggak suka. Udah saya sangat malas melihatnya karena itu nggak ada manfaatnya dan juga nggak ada ilmunya biasanya. Nah, yang ini bagi saya adalah yang penting juga Bapak Ibu adalah Anda kalau kita bisa menggunakan Anda bisa mempengaruhi dunia. Orang dulu nggak pernah menyangka misalnya Barack Obama itu jadi presiden Amerika Serikat. Karena internetnya ada internet lah maka memungkinkan Obama itu menjadi presiden. Dan saya salah satu penyuka dari website dari TED ya. Jadi ini banyak ada tentang education, tentang teknologi, itu sangat bagus sekali dan juga berdasarkan negara Indonesia juga ada TED-nya dan banyak macam. Dan ini saya juga suka itu untuk menambah pengetahuan. Dan itu di sana orang yang bicara orang-orang hebat di bidangnya masing-masing. Nah, saya juga lihat, kita juga percayalah, Pak Jokowi atau Presiden kita sekarang nggak mungkin jadi Presiden kalau nggak ada era digital. Demikian juga Pak Ridwan Kamil, dan juga mungkin beberapa kepala daerah lain, dan beberapa tokoh-tokoh politik lainnya. Tetapi yang kita harap, mereka sekarang bisa mempengaruhi dunia dan bisa berbuat lebih dengan disupport, tadi yang saya bilang, kemampuan digital, selain dari kemampuan dari diri mereka sendiri. Ya. Nah, yang penting sebetulnya nomor satu ini. Kenapa saya masukkan ini nomor satu? Ya, ini sebetulnya mau kita bahas. Ya. Jadi dari nomor 110 tadi, saya lebih fokuskan yang ini. Anda bisa belajar lebih cepat, belajar dengan kecepatan Anda sendiri sesuai dengan passion-nya, mencari kata-kata, mencari data, fakta, angka hal baru, dan tanpa rasa takut, dan online learning. Bapak Ibu pernah dengar yang namanya Moodle, Nova Digital Campus, salah satu yang menggunakan Moodle platform. Ada juga NPTEL, nanti saya akan tunjukkan, ada Harvard, ada Berkeley, ada Princeton University, ada Caltech dan sebagai Imperial College di London dan sebagainya, ada Coursera, ada Udacity, saya bilang ada Udemy, ada edX, itu banyak platform, ada Khan Academy, ada Wikipedia, ada YouTube, Wikipedia juga hati-hati. Selama kita bisa cross check, mudah-mudahan informasinya valid. Karena Wikipedia itu banyak yang bisa jadi editor ya, ada informasi yang tidak valid, tapi kita harus verifikasi di. Nah itulah guna kemampuan digital literacy kita. Nah ini yang saya kasih contoh. Jadi Bapak tadi saya bilang ada Coursera, Udemy, kalau yang di Indonesia, kalau yang platform terkait ada yang berbayar, ada yang gratis, ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Kuiper, ada macam-macam ya. Ada yang kalau kita sekarang kalau yang ngajar ada Zoom, ada Google Classroom, ya macam-macam itu ya. Jadi ini macam-macam aplikasi yang sebetulnya membantu kita untuk belajar, ya. Nah ini saya lebih fokus kita mengeksplor ini lebih banyak. Besok kita akan belajar tentang Google Platform, lebih banyak kita coba highlight, breakdown lagi nih. Aplikasinya Google apa saja yang bisa kita utilize semaksimal mungkin untuk bisa belajar dan seterusnya. Nah, saya ingin contohkan ini salah satu video, mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya. Ya. Ini gampang, nanti bisa di googling, ini learnability question. Ya. Saya ingin tayangkan ini dulu. Oke. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat video ini, ya, bahkan dia bilang tadi, bisa jadi nanti diploma atau ijazah kasar bahasa kita itu nggak diperlukan lagi di masa depan. Yang diperlukan lagi di masa depan adalah kompetensi dan certification.
Jadi orang bisa aja dia cuma tamatan SMA, nggak sekolah, bisa jadi dia drop out, tapi dia punya skill ya menjadi internet security misalnya, pakar di bidang orang nyebutnya itu hacker ya, tapi hacker yang positif ya, dalam arti dia mencegah orang jangan biar jaring internetnya aman. Itu mahal bayarannya. Ada juga orang jago tentang membuat website, interface dan sebagainya. Ada juga yang jago untuk desain grafis misalnya. Itu bisa aja dia cuma sekolah SMA, tapi kalau hasil portofolionya keren, itu bayarannya mahal. Ya contohnya video editor yang lagi rame sekarang nih, para YouTuber itu mahal bayarannya. Ya, itu contoh ya. Dan banyak itu yang banyak itu adalah programming, yang ahli coding, ahli big data, data science, ahli artificial intelligence. Itu banyak yang orang malah tidak dia bukan tamatan S1, tapi dia ngerti ya IoT dan sebagainya, tetapi bukan berarti saya bilang kita tidak perlu sekolah sampai S1. Tidak, bukan itu maksudnya. Artinya apa sekarang? Pergerakan ilmu pengetahuan atau perubahan ilmu pengetahuan itu sangat cepat. Jadi siklus maturity suatu kompetensi itu sudah sangat cepat dibandingin dulu gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin siklusnya 5 tahun baru ada. Kalau sekarang mungkin udah 2 tahun ada lagi yang baru ada. Nah kalau kita tidak punya kemampuan untuk belajar itu kita ketinggalan. Ya contoh sekarang Zoom meeting. Dulu kan waktu ini kita kan nggak ngerti, tapi karena dipaksa kita harus ngerti. Nyatanya bisa kan. Nah tinggal kemauan kita mau belajar atau tidak. Makanya saya bilang question learnability ini adalah kemampuan atau punya skill untuk belajar mandiri. Dan ini saya bilang sekarang ini lagi model nih. Jadi kalau dulu kan ada emotional skill, ada spiritual quotient gitu ya, ada emotional quotient, ada intelligent quotient. Jadi kalau sekarang malah ada yang disebut dengan learnability quotient. Ya, kemudian ini akan saya bahas kenapa ini penting ya. Jadi Bapak Ibu contoh, dulu kita belajar kayaknya belajar Microsoft tuh dulu udah keren banget gitu ya. Udah hebat gitu kalau udah bisa. Wah, sekarang tuh malah itu mah kalau orang nggak ngerti malah aneh gitu ya. Jadi anak-anak sekarang anak SMA boleh dikatakan sangat jarang yang tidak mengerti Microsoft, tidak ngerti apa itu PowerPoint. Justru sekarang mereka lebih banyak menggunakan Google Drive ya, misalnya Google Doc, Google Slide, Google Sheet dan sebagainya. Itu sama aja. Yang penting masalahnya selesai. Jadi itu tools untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini yang saya bilang kita harus bisa bisa pahami gitu. Nah, ini salah satu video lagi yang lain. Mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi kita. Ini dari Microsoft ya. Ya. Suaranya Pak Mas Rizalman, ya ini pada minta dikeluarkan suaranya nih Pak Mas Rizalman. Oh, enggak kedengaran suara ininya. Kedengaran sekarang kecil. Bentar, saya besarin. Sekarang? Ya, lumayan kecil. Kalau ada suara yang tapi kecil. Enggak, kalau Pak Doni kedengaran Pak Doni? Kedengaran tapi kecil Pak, enggak apa. Nanti kecil, kita share aja link YouTube-nya ya. Aja. Nih kalau kecil. Kita share aja nanti link YouTube-nya. Nah, nanti ini aja. Strip. Sorry. Saya ini aja dulu. Nah, tadi videonya sebetulnya bercerita begini. Di masa yang akan datang itu, maaf, orang sebetulnya nggak perlu belajar bahasa lagi. Sederhananya gitulah. Karena dengan adanya hologram teknologi, AI teknologi, dan big data dan sebagainya, orang bisa menguasai apapun bahasa di dunia. Jadi mau dia tinggal datang kemana, dia tinggal menggunakan itu, tools itu, dia bisa komunikasi dalam bahasa Jepang, dan itu langsung interact dengan dia gitu. Dia ngerti apa yang disampaikan orang, dan karena langsung ditranslate ya, jadi dia langsung itu dengan kemampuan AI teknologi dalam waktu yang cepat, itu sinkron pembicaraannya mereka. Itu sebagai gambaran aja. Jadi artinya apa? Ke depan yang dipentingkan itu adalah innovation, creativity gitu ya. Jadi kemampuan kita berinteraksi, membangun networking, itu yang penting. Kalau yang basic skill yang dulunya menurut kita susah, ke depan malah itu didukung oleh teknologi yang itu sangat membantu kita. Saya pikir itu yang sebetulnya message dari video itu. Nah, sekarang kenapa pentingnya learnability quotient? Karena itu yang saya bilang, ada keinginan, ada kemampuan, dan ada learn. Kalau ini kita tidak kelola dengan baik, nanti saya bilang kita ada keinginan, kemudian ada irisannya dengan kemampuan belajar kita. Kalau nggak
dikelola dengan itu malah menyebabkan kita frustasi dan sebagainya. Ini contoh aja ya. Saya nggak akan bahas ini lebih detail karena ini sebagai materi pengantar aja. Nah, sekarang ini udah menjadi semacam trademark. Di Amerika udah model, dan di Singapura, maaf negara tetangga kita, ini udah departemen tenaga kerjanya di sana, ini udah mengendorse ini yang disebut dengan learnability question atau istilahnya upscaling itu istilahnya atau retraining program. Kenapa ini penting? Karena zamannya berubah. Nanti orang pekerjaan-pekerjaan seperti insurans, ngecek admin data, ngecek apakah itu udah bisa pakai AI teknologi, ya. Tapi yang penting sekarang bagaimana kita bisa belajar ilmu-ilmu baru yang kita memang sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi saya bilang bagaimana menggunakan AI tadi, menggunakan hologram tadi, bagaimana kita mengeksplor dan sebagainya. Ini yang disebut dengan, jadi macam-macam. Ini tipe-tipe dalam pembelajaran itu ada yang disebut dengan, yang orang disebut dengan intelektual, ada yang kelompoknya unkonvensional, ada yang sifatnya adventurous ya. Jadi ini secara umum dibagi 3 kelompok besar. Kalau intelektual lebih cenderung dia tempat belajar secara sistematis, dia suka pemikir gitu ya, dan dia cenderung duel atau suka mengerjakan sesuatu. Tapi ada juga yang kadang-kadang dia unkonvensional, dia bebas kemana apa, ingin belajar, dan itu biasanya inovator, biasanya dia menggunakan gaya-gaya belajar seperti ini. Tapi ada juga yang lebih ini lagi adventure ya, jadi dia memang berani mencari sesuatu knowledge yang baru, walaupun backgroundnya sekolahnya bukan itu. Ya contoh saya sendiri, maaf aja, saya background saya chemical engineer, bukan saya sekarang bukan seorang insinyur, enggak, saya masih bisa ngerti bagaimana menjadi seorang insinyur kimia. Kalau ditanya orang saya masih ngerti. Orang bertanya kepada saya tentang bagaimana pengolahan minyak bumi, kenapa harga minyak itu begini, sementara minyak usaha masih bisa menjelaskan gitu ya. Tetapi memang passion saya sekarang ini atau pekerjaan saya sehari-hari memang digital marketing dan digital literacy dan menjadi consultant untuk digital transformation gitu. Nah, itu saya bilang tadi, ini saya termasuk adventurous mungkin ya, karena jauh dari background saya sebelumnya gitu. Nah, ini saya nggak akan bahas lebih banyak sebagai tambahan pengetahuan saja. Jadi ini contoh tadi saya bilang ada kelompok lebih detail lagi. Jadi mode-mode pembelajaran, planner dan sebagainya itu nggak akan saya bahas lebih detail karena waktu kita sangat terbatas. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal explore aja, googling aja, apa itu learnability question. In principle adalah kita tadi nanti saya ingin lebih contoh highlight langsung, kita ingin belajar nanti bagaimana belajar secara mandiri nanti di slide berikutnya ya. Ini nggak akan bahas, ini silakan, ini tambahan knowledge aja. Nah, ini yang penting. Saya ingin highlight ini, saya berapa kali mungkin kalau Bu Yufi udah bosan kali ya, tapi saya terus terang aja, saya banyak dapat ilmu dari katakanlah terutama 12 website ini. Terutama MIT Courseware, yang kedua adalah ADX, kemudian Indonesian X juga banyak, saya suka tentang supply chain management, Coursera, kemudian Khan Academy, kemudian di bawah itu lynda.com atau LinkedIn Learning, dulu namanya lynda.com. Kemudian kalau yang ini ada juga Udemy juga bagus juga. Tapi saya terus terang banyak juga yang di luar ini juga ada banyak ya. Tapi saya terus terang yang saya paling appreciate itu adalah MIT Courseware terutama. Itu yang nomor 1 itu. Ya, ini yang ingin saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Kalau mau belajar jadi apapun Bapak Ibu bisa. Ya. Nanti ada lagi yang lain, ada juga contoh beberapa website lagi. Ya di Amerika sekarang udah mereka terbuka. Karena kalau tidak mereka kalah bersaing, kira-kira begitu ya. Jadi ini yang saya perlu sampaikan bahwa nanti kita akan lebih banyak meng-highlight-nya nanti secara online. Oke, saya coba ada pertanyaan sebelum kita masuk. Pak Doni, maaf. Saya share ininya dulu ke sini. Oke, kita akan lihat pertanyaannya ya. Ada pertanyaan, Bu? Bentar, saya akan cek dulu. Ya, ini kelihatannya banyak nih pertanyaannya. Ya. Bentar. Kita masih ada waktu lebih kurang setengah jam ya. Nanti saya ingin coba, mudah-mudahan nanti ada 10 menit untuk best practice langsung bagaimana mempraktekkan terutama untuk belajar mandiri ya. Tadi berapa slide yang udah saya kasih contoh. Bapak Ibu bisa explore lagi, ini sebagai tahap awal saja. Ada pertanyaan Bu, saya coba sambil saya lihat juga. Ya. Tadi ada kelihatannya pertanyaan. Sebentar. Bentar, saya coba lihat.
Kalau enggak, saya ini dulu. Kalau enggak, nanti mungkin sambil saya ini mungkin bisa ini aja. Saya lanjut aja dulu, Bu, kalau masih lama. Baik. Ya. Nah, ini kelihatan screen saya sekarang? Ya, kelihatan. Saya kembali lagi. Ya, kelihatan ya Pak Doni ya. Jadi ini, saya ingin nunjukin Bapak Ibu nanti saya ingin belajar contohnya, mau belajar tentang ilmu education, itu banyak sekali. Jadi, cuman saya lebih nyaman mengambil contoh di MIT Courseware, salah satu platform yang menurut saya cukup kompleks dari sisi learning management sistemnya. Dia sistematis modulnya, link support modulnya. Jadi kayak kita kalau mau belajar online pun jadi sarjana untuk ilmu-ilmu humaniora kayaknya bisa gitu. Kecuali yang engineer ya, jadi technical yang memang harus praktek dan lab dan sebagainya. Tapi kalau sifatnya humaniora, istilahnya ilmu ekonomi, ilmu akuntansi kayak gitu, saya pikir itu bisa belajar kita seperti menjadi minimal paham menjadi sebagaimana seorang akuntan misalnya. Paham bagaimana seorang menjadi marketing misalnya, itu bisa. Tapi kalau kecuali yang teknik ya itu memang harus ada praktek karena orang teknik itu banyak praktek dan sebagainya, itu harus masuk lab dan sebagainya. Mungkin itu agak beda. Tapi yang humaniora saya pikir contoh ilmu hukum gitu itu bisa. Nah, ini sambil contoh ini MIT tadi ya. MIT Courseware. Bapak Ibu saya ingin lihatin ada dua nih pendekatannya. Jadi saya lebih suka memang di ininya, di websitenya dulu ya. Jadi di websitenya ini sangat sistematis. Jadi kalau saya bilang ini learning management sistemnya itu sangat sistematis ya. Jadi buka MIT Courseware, nanti di modul ada ya itu ya linknya, nanti kalau silahkan dilihat. Nah tinggal kita lihat nih find course-nya, jadi kita lihat modulnya apa, ya bisa lihat by topiknya, bisa by code-nya, bisa by departemen, ya. Nah kita bisa lihat by departemen nih, kadang-kadang ini by jurusan lah kalau bahasa kitanya. Nah Bapak Ibu ingin belajar apa? Nih, misalnya ini belajar. Oh, saya ingin, nih katakanlah yang pertama nih guru-guru misalnya, katakan ingin belajar tentang biologi misalnya, atau kimia misalnya, atau fisika, atau mungkin apa, yang lain, ada juga tentang manajemen juga ada yang ininya. Katakanlah belajar tentang sejarah juga bisa, history, economic, bisa, terserah. Ini sambil contoh, ini misalnya economic dulu lah. Nah, di economic ini itu juga banyak ininya, istilahnya modulnya nih. Jadi ibarat kita nih ada tingkatnya graduate, ada undergrad, ini ada level-levelnya di sini ya. Nah, sambil contoh kalau Bapak Ibu ingin belajar apa itu microeconomy, jadi tingkatan graduate atau kita di Indonesia ini masuk kategori master lah ya. Jadi, nah ini kita tinggal lihat nih kursusnya apa aja, istilahnya lecturingnya apa. Ya. Ini jelas di sini. Jadi dia sistematis banget. Jadi modulnya apa, kemudian ada catatan dari dosennya kayak kita nih handbook dari dosen lah kayak istilahnya ini fotokopian dari bahan-bahan materinya, kemudian ujiannya apa, kemudian kemudian nanti materi yang terkait dengan ini apa juga gitu ya. Kemudian di sini juga ada ini istilahnya ini bahan bacaannya. Jadi buku yang kita harus baca itu apa gitu ya. Sini ada di sini tuh ya. Dijelasin semua ini buku tentang ini, referensinya apa, dan wah kalau saya terus terang aja ini luar biasa ini mereka mendevelop learning management sistemnya sehingga kalau kita orang di luar yang mau belajar mandiri ini sangat-sangat terbantu. Saya terus terang sangat suka dengan MIT Courseware ini ya. Nah kita ambil contoh tadinya materi tentang microeconomy tadi ya. Saya ambil contoh nanti silabusnya apa gitu ya. Jadi silabus ini kayak outline materinya gitu. Ini ada semua. Ya, memang segini, nanti pertanyaan Pak, itu kan bahasa Inggris. Nah, itu kembali lagi, memang bahasa Inggris harus kita kuasai ya. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, ya inilah yang menjadi masalah. Ya. Jadi, ini juga prinsipal, jadi misalnya gini ya. Nih, ini contoh materinya. Ya, ini materinya dia dijelasin itu apa nanti yang terkait dengan jadi prerequisite-nya. Jadi sebelum kita ininya juga harus pahamin tuh prinsip microeconomy itu apa. Ya. Nah, ini dijelasin juga, jadi enak ya. Jadi kita ingin kalau mau belajar tentang microeconomy itu dijelasin apa-apa dan sebagainya. Jadi catat nih sambil contoh nih ya. Jadi ini misalnya gitu ya. Ini ada contoh soal ujiannya, ada ujian tengah semesternya, ya. Kemudian di sini juga ada ya macam-macam lah. Contoh ini yang saya bilang ini contoh. Kalau mungkin Bapak, ini Pak, ini berat itu saya nggak suka itu ya. Kembali lagi, kita bisa juga lihat yang lain.
itu misalnya materi tentang departemen yang lain lah. Tadi ekonomi saya agak berat gitu ya misalnya. Saya bisa ngambil contoh materi tentang yang tadi sains tadi ya, belajar matematika ya. Jadi tapi memang sekali lagi PR-nya tadi kita harus bisa bahasa Inggris. Jadi dijelasin nih tentang kalkulus, tentang matematika. Ini terserah, ini banyak kali materinya Bapak Ibu. Jadi ibaratnya ini materi untuk udah kuliah sampai S1, S2, bahkan sebagian juga materi untuk doktor, tapi mungkin rata-rata sampai master ya yang di sini. Ini lengkap semua. Jadi undergraduate, contoh yang materi undergraduate itu kan kita disebutnya mungkin apa ya, di semacam kita bachelor lah ya kalau di ininya. Ini jelasin di sini nih ya. Tinggal klik aja, nanti modulnya lihat kursusnya apa gitu ya. Nah, ini sangat lengkap, ini modulnya apa, videonya juga ada. Misalnya sebagian ini kalau apa, itu juga ada videonya gitu ya. Nah, ini ada dijelasin gitu. Nah, ini yang saya melihat terus terang MIT Courseware ini salah satu nih kalau Bapak Ibu lihat nih klip videonya juga ada, nanti bisa ditonton ya. Sorry. Ini ada videonya di sini, bisa di-download, bisa ditonton langsung di sini ya. Jadi terserah nanti ya. Ini bisa dilihat di sini atau bisa nanti buka YouTube-nya gitu. Ya. Ini saya nggak akan bahas ininya, ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, ini contoh MIT Courseware ya. Satu lagi yang lain yang saya suka adalah, yang cukup juga saya senang adalah, yang mungkin terkenal juga Bapak Ibu, itu adalah Khan Academy. Ya. Satu lagi Khan Academy, ini salah satu yang saya kenal Khan Academy ini intensif dulu zaman saya masih kerja nih, Khan Academy ini udah ada ya. Jadi Khan Academy ini mulainya Bapak Ibu lihat 2008 ya. Makanya saya nggak salah waktu masih kerja 2010 saya udah pernah buka di ya mengenal lah tentang Khan Academy. Nah, ini juga sama, dia ada websitenya juga, tapi orang kadang-kadang suka lihat di YouTube-nya. Nah, sama, ini juga Bapak Ibu ini ada dari tingkat dasar sampai tingkat SMA sampai tingkat kuliah dan juga untuk certification tertentu ini juga bisa lihat. Dan juga kalau diikutin oleh anak kita itu bisa dicek kemampuan dia udah sejauh mana karena ada asesmen setiap modulnya. Ya. Ini bisa dilihat kita login sebagai yang akan belajar, sebagai guru, sebagai orang tua. Ini sangat, nah ini saya nggak akan bahas lebih ini, tapi contoh aja, misalnya kita mau belajar, misalnya sebagai tingkat masuk sebagai siswa di sini. Ini juga bisa dia macam-macam nih levelnya bisa kita masuk. Ini tingkatnya apa ya? Jadi yang ini terus terang nih 100% gratis ya. Jadi kita mau masuk sebagai learner bulannya kapan? Ya ini tinggal isi datanya ya. Seterusnya misalnya saya asumsi aja gini. Misalnya saya masuk sebagai tanggal 1 Januari tahun misalnya untuk anak misalnya 2000 berapa nih? Misalnya 2009 lah misalnya. Nah, ini masuk aja nih. Berarti nanti masukkan ininya, nanti kita baru namanya orang tua, emailnya dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa sign up dan sebagainya. Saya nggak akan jelasin itu, silakan Bapak Ibu explore. Tetapi ya kalau Bapak Ibu mau lihat di ininya, ya saya kembali ke ini aja, ke sini aja. Itu juga banyak videonya di Khan Academy ini juga ada channelnya. Ini banyak juga video Kang. Kalau mau belajar yang by modul aja yang nggak terlalu pakai LMS-nya dia istilahnya. Ini juga banyak sekali modul-modul yang bisa kita explore di sini ya. Jadi tinggal dia ada playlist-nya. Kalau menyarankan, kalau yang Khan Academy ini udah cukup bagus strukturnya, dia ada playlist ya. Nah, bukalah playlist-nya. Jadi atau juga ada kanal-kanal tertentu yang udah mereka buat lagi. Jadi khusus untuk guru, khusus untuk anak-anak. Itu ada tuh. Nih ada juga kanal-kanal untuk anak dan sebagainya. Tapi kalau saya terus terang saya lebih dari dulu saya kebiasaan buka playlist ya. Nah, belajar tentang aljabar, nih belajar tentang matematika di sini, tentang sains, tentang chemistry, ini ada biologi dan sebagainya. Ini kalau Bapak Ibu langsung melihat di YouTube-nya ya. Ini salah satu contoh kalau yang tadi saya bilang channel YouTube yang untuk belajar ya. Contoh yang lain
Tadi saya bilang selain MIT Courseware juga ada yang namanya Coursera, dan silahkan nanti dicoba lagi. Ini karena waktu kita terbatas, ini saya cuma kasih highlight aja. Ini contohnya kalau kita mau belajar secara online. Kira-kira gitu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Jadi sekali lagi saya sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin dari awal tadi saya ingin tunjukkan bahwa saya bisa shifting yang tadinya saya chemical engineer, ya istilahnya background saya, bisa menjadi sebagai seorang marketer, dan sampai sekarang alhamdulillah saya bisa bekerja, bisa punya bisnis. Jadi selain saya bisnis, saya juga masih bisa menjadi konsultan. Ya kemarin saya juga diminta lagi salah satu kementerian yang cukup besar menjadi advisor juga. Ya mudah-mudahan itu contoh, karena kita punya skill. Karena kita punya knowledge. Saya alhamdulillah kebetulan paham juga tentang digital literacy dan learning management system dan juga digital information strategy dan sebagainya, sehingga ilmu kita dipakai. Nah, itu semua, maaf sekali lagi, saya dapatkan secara otodidak kalau bahasa dulunya. Tetapi kalau istilahnya sekarang online learning. Nah, kalau otodidak kita dulu kan mungkin, kalau sekarang udah terstruktur, udah ada tuh modul-modulnya. Jadi kalau saya ingin mastery tentang digital marketing, ini modulnya. Kalau saya ingin mastery tentang digital literacy, ini modulnya. Kalau saya ingin mastery tentang learning management system, ini modulnya. Nah, Bapak Ibu saya juga serahkan begitu. Jadi kira-kira itu ya. Jadi biar semangat Bapak Ibu, jangan kecil hati Bapak Ibu, walaupun di pojok sana di ujung negeri kita sana yang kawasan terdepan dan sebagainya. Saya tahu ini banyak teman-teman kita dari kawasan timur ya, dari Papua saya lihat, dari Maluku, dari NTB, NTT. Wah, luar biasa dan saya sangat appreciate, dan kami senang sekali. Mudah-mudahan ini bukan hanya program 1 bulan atau 1,5 bulan, tapi ini program yang berkelanjutan. Makanya biasanya, dan mungkin Pak Doni nanti akan siapkan, dia akan bikin grup Telegramnya, kita bisa interaksi terus ya setelah modul ini di-deliver, atau menjapri saya silakan ya, ada WA saya atau Telegram saya, silakan ditanyakan selama berkaitan dengan apa istilahnya yang tidak saya bisa ada waktu, biasanya saya respon malam hari. Kira gitu Bu Yufi, kalau ada pertanyaan silakan. Saya screen-nya saya kembalikan dulu, sekali lagi saya tunggu pertanyaannya. Oke. Saya stop dulu. Ya. Hingga saya bisa lihat chat-nya sekarang ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya bisa lihat. Oh, ini banyak sekali. Ya, ini ada pertanyaan pertama nih, Pak. Pak Mazrizal, terima kasih ya sudah menyampaikan materinya, Pak Mazrizal. Yep. Ini pertanyaannya adalah tentang jenis digital, dilihat dari perkenalan bahasanya lebih banyak berbahasa Inggris. Memang untuk pembelajaran digital mau tidak mau kita harus ikuti dalam bahasa Inggris ya. Oke. Oke, ini saya menjawab dari ini, maaf Bu, sebelum itu kebetulan saya lihat Ibu Naomi ya. Ibu Naomi, ini dia bilang di daerah pinggiran. Sebetulnya memang saya tadi sebetulnya saya bilang sekali lagi, saya terus terang tidak suka terjebak pada term ya. Jadi istilahnya, makanya tadi saya wanti-wanti, tidak usah terlalu dilihat. Ini sebetulnya basic knowledge-nya, tapi intinya adalah digital literacy itu kita bisa belajar mandiri, atau yang ujung-ujungnya adalah menggunakan internet itu secara baik dan benar. Dan itu banyak hal, belajar sendiri untuk mencari beasiswa, untuk membangun persahabatan, kolaborasi, networking, banyak hal. Nah, tadi Ibu Naomi tanya, Pak, saya ini di daerah pinggiran, materi ini buat saya terlalu, enggak, jangan dilihat materi yang bahasa Inggris dan sebagainya, enggak. Justru saya ingin memberikan hanya inspirasi. Bapak Ibu ingin belajar apa? Bu Naomi daerah pinggiran mau belajar apa sih? Oh, tentang persiapan materi untuk guru PAUD ada. Silakan cari di channel YouTube, banyak. Ini yang saya ingin kasih tahu ya. Jadi jangan sampai menunggu ya. Jadi jangan menunggu Impaudi ngadain, enggak. Kalau Bapak Ibu mau cari, ada. Yang bahasa Indonesia juga saya lihat banyak. Nanti saya kasih lihat kalau mungkin besok lah, kalau nggak ada waktu sekarang. Ya mungkin itu ya. Jadi jangan ada jangan pesimis dulu di daerah, karena sekarang tadi Bu Betty saya ingat the world is flat ya. Jadi apa yang dimaksud dengan the world is flat? Orang dimanapun sekarang bisa berinteraksi dengan cepat. Bapak Ibu tahu, jadi perusahaan seperti HP ya, komputer ya, itu
call center-nya itu nggak di Amerika, Bapak Ibu. Call center-nya itu ada di India. Kalau nggak salah saya di Bangalore ya. Kalau saya nggak salah, itu ada ditulis di buku di The World is Flat. Itulah sekarang ya. Dan saya juga sering nih, maaf ya, saya ada klien saya tidak di Jakarta, tapi saya bisa bantu dia. Nah, Bapak Ibu juga gitu. Jadi jangan pesimis dengan istilah oh saya nggak bisa bahasa Inggris. Nggak, bahasa Inggris saya kasih clue-nya ya. Kalau masih nggak bisa bahasa Inggris, ini sebelum jawab pertanyaan yang lain, ada yang disebut dengan Crab Method. Crab itu adalah tokoh bahasa ya. Mungkin Bapak Ibu bisa googling Crab, namanya Mr. Crab kalau tidak salah. Bukan crabnya ini ya, bukan crabnya apa istilahnya nih, apa nih yang suka dimakan, bukan makanan, bukan hewan yang untuk dimakan, bukan ya. Jadi ini adalah nama orang. Jadi dia toolnya begini. Kalau Anda ingin mastery suatu bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea, apapun. Sekarang kebetulan ada YouTube. Silakan tonton yang menjadi passion, yang menjadi hobi. Tadi Pak Doni udah assess apa passion Anda, apa talent Anda. Tonton kalau bisa minimal sehari 1 jam, ideal. Kalau nggak bisa ya setengah jam lah. Tonton aja terus, walaupun nggak ngerti katanya. Ini cerita Anda, ini risetnya proven. Nanti someday, tiba-tiba Anda akan paham tuh apa yang dimaksud dalam pembicaraan. Analoginya begini. Anak kita, waktu dari kecil, pernah nggak kita suruh dia baca kamus? Nggak kan? Dia cuma dengerin pembicaraan orang. Itu analogi secara psikomotorik dan secara neuroscience-nya begitu. Jadi selama itu kita punya passion, jadi saya suka main bola. Jadi kalau orang nendang tuh apa? Jadi kita kan nendang tuh nge-kick atau apa, melempar bola atau apa crash itu bisa sering karena dia nonton itu dia tahu nih, ini kalau dia nendang ini bahasa Inggris. Kalau dia lewat lagi. Hilang lagi. Udah nyampur yang lain ya. Oke, ini nih. Oke. Begitu ada yang di cloning istilahnya, ada yang di hack. Kalau yang di cloning, akun kita masih aktif Bapak Ibu, cuman dia pakai profil kita, terus dia cari orang-orang yang teman-teman kita, nanti dia profilkan seolah bisa saya nih kuliah di ITB itu. Nanti teman-teman yang direkom juga pasti teman-teman yang dari ITB. Nanti orang itu nanti yang dia lihat tuh dari dia akan lihat di akun kita, orang yang sering interaksi dengan kita. Nanti dia minta pertemanan sama orang itu. Itu namanya di cloning, bukan di hack. Kalau di hack, akun kita di override sama dia. Artinya memang orang itu jago hacker. Jadi password kita dia tahu. Biasanya dia langsung ganti. Kalau akun kita di hack, kita nggak bisa login ke Facebook kita. Itu tandanya di hack. Jadi selama Bapak Ibu masih bisa masuk, masih bisa ganti password, nah itu masih kita menguasai akun itu. Tapi kalau sudah tidak bisa kita kuasain, itu berarti memang udah dibajak. Nah biasanya orang gunanya kita menggunakan two-step verification. Jadi ada kan minta nomor HP, nah itu penting tuh Bapak Ibu. Jadi contoh Google juga begitu, kalau Bapak two-step verification, itu kalau mau aman, nah, mintalah two-step verification, artinya 2 langkah verifikasi. Jadi setiap kita login, dia kasih kirim code ke nomor HP kita. Nah itu lebih aman. Tapi kalau tidak, ya seperti sekarang ya saya saranin skala periodik ganti password gitu. Nah yang sering juga sekarang nih WA dihack. Nah ini juga WA dihack itu karena keteledoran kita. Waktu kita dikirimin verification, namanya orang phishing, dia dengan cara-cara aplikasi sebetulnya dia ngirim OTP. Nanti kita minta disuruh kirim OTP, nah tahu-tahu kita kirim, dibajak lah, itu dikuasain akun kita, ya udah selesai. Makanya saya bilang kalau Bapak Ibu punya WA,
lakukanlah yang disebut dengan two-step verification. Itu ada titik 3, ada bagian security, ada namanya 2 kali verifikasi. Dia biasanya itu ada password. Jadi tidak orang tuh, saya yakin itu akan sulit sekali kita diambil akun kita sama orang. Kenapa? Walaupun OTP-nya dapat, tapi kan dia nggak punya password. Itu yang sekali lagi. Jadi tolong diperhatikan, kita harus bisa bedakan nih antara di hack, di cloning, itu beda ya. Kalau di cloning tuh profil kita disamain, pendidikan kita disamain, pekerjaan kita disamain, tapi itu bukan kita. Emailnya juga beda, itu namanya Tapi setahu saya sekarang, setahu saya beberapa hari terakhir, itu Facebook udah sangat strict. Dia udah punya engine AI, kalau ada yang seperti itu langsung dia block, langsung dia take down. Jarang sekali yang berhasil sekarang. Ya, jadi kalau Facebook saya pikir cukup aman. Tapi yang WA nih, masih ada yang lalai ya, ngasih OTP, kode untuk verification, buka akun, mindahkan di HP satu ke HP yang lain, biasanya minta kode OTP tuh. Nah itu kalau kita kasih, udah dikuasain sama mereka. Ya biasanya begitu, kadang kita nggak sadar itu menyerahkan OTP itu. Ini yang saya kasih tahu, mungkin bisa menjawab. Ada lagi? Tadi juga bilang ada lagi tuh. Tadi saya bilang, Pak, bagaimana kita bisa mengetahui itu ada informasi hoax atau tidak? Gampang. Misalnya gini, ada lowongan pekerjaan. Ya contoh ya, saya ciri kalau udah nyebutin gaji berapa itu pasti hoax. Pertama pekerjaan di Indonesia ya, nggak ada tuh perusahaan yang mengumumkan gaji sekian-sekian, udah pasti hoax. Atau mungkin ada berita tentang apapun, kita cek dulu kalau misalnya berita itu aneh. Ini feeling aja nih, sesuatu yang aneh, tolong dicek aja di googling, ini hoax atau bukan. Itu yang paling gampang. Jadi saya kalau memverifikasi sesuatu, saya gampang aja, ini hoax atau bukan. Biasanya sekarang karena udah ada Kominfo, itu biasanya dalam hitungan menit itu engine-nya udah bekerja. Dia langsung ngeluarin ini hoax. Ya, kira-kira gitu Bapak Ibu. Jadi sekarang kemampuan, nah itu yang saya bilang, sebelum kita sesuatu yang kita ragu, kita cek dulu baru kita share atau kita distribute. Kecuali kalau saya terus terang aja, saya distribute itu oke. Yang lowongan kerja memang terbukti, ada beasiswa yang udah saya cek itu benar, atau misalnya informasi yang memang perlu, itu baru saya distribusikan. Tapi kalau yang maaf yang nggak jelas, saya terus seminimal mungkin saya batasin diri saya. Kira gitu menjawab. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Mas Rizal Umar, saya berterima kasih buat PP yang telah memaparkan materi tentang digital literasi. Oke, materi ini buat saya sebagai guru PAUD sangat sulit untuk diterapkan dalam pembelajaran. Itu Ibu Naomi tadi, bukan udah itu? Oh, bukan. Ada lagi? Ini Ibu Naomi bukan? Bukan, Niluh Putu. Oke, apa? Terus ya. Oke, silakan. Ya, tetapi materi ini sangat sulit untuk diterapkan di dalam pembelajaran PAUD. Ya. Oh ya, nih maaf nih. Jadi sekali lagi, ini mungkin ada yang salah paham juga nih. Makanya tadi kita perlu introduce. Sebetulnya teacherpreneurship bukan materi untuk kompetensi jadi guru PAUD. Nah ini jangan nih ya. Ini mungkin perlu diluruskan nih Bu Yufi. Jadi mungkin ini core kompetensi untuk menjadi seorang guru PAUD yang baik, bukan ya. Ini adalah kompetensi yang umum yang kita nanti bisa mempunyai kemampuan wirausaha, kemampuan entrepreneurship, ya bukan harus berdagang tidak, tapi punya knowledge, punya skill itu gitu ya. Dan saya tahu di beberapa PAUD sebetulnya anak-anak kita tuh udah diajarkan entrepreneurship itu gitu ya, setahu saya di sekolah alam terutama saya lihat. Tapi gini, jadi biar nggak salah paham nih ya. Jadi bukan materi yang kita ajarkan, setahu saya nih, mohon maaf, bukan menjadi core untuk kita ajarin lagi ke murid kita, bukan. Jadi sehingga wajar nih Ibu Nilunya, jadi mohon maaf tadi harusnya sih oke ya. Jadi sessionnya tadi di awal perlu kita jelasin nih Pak Doni, besok kita ulangi lagi lah bahwa materi secara konsep program ini adalah kita maksudkan untuk ya mendevelop atau memberikan kompetensi kepada Bapak Ibu sehingga punya kemampuan entrepreneurship dan mengerti bagaimana mengelola bisnis khususnya nanti di era digital atau digital marketing dan sebagainya. Soal nanti apakah Bapak Ibu mau berdagang atau tidak itu soal kedua. Soal Ibu nanti mau istilahnya
mempunyai bisnis tertentu, itu soal kedua, itu prioritas kedua. Bukan itu yang kita bangun adalah mindset-nya dulu. Kalau nanti orang go digital seperti apa sih? Nah, nanti kalau tidak untuk bisnis secara quote-unquote dalam itu barang, minimal untuk jasanya. Bapak Ibu punya skill nih, jadi MC gitu ya. Tapi karena Ibu tahu bagaimana menjelaskan portofolio Bapak Ibu bisa menjadi MC yang profesional. Bisa MC kondangan, MC acara event tertentu kan dibayar. Insya Allah banyak sekarang orang udah paham, orang ngerti. Kalau yang seperti itu dibayar Bapak Ibu. Nah, saya maunya begitu. Nah, tergantung tadi Pak Doni udah assess kan, passionnya seperti apa. Kira gitu Bu Nilu ya. Jadi biar nggak salah paham nih. Saya mohon maaf juga nih, kita udah kemana-mana, Bapak Ibu bayangin, wah nanti saya harus ajarin ke anak didik saya. Tidak, sekali lagi ya, tidak persis. Kalau sekedar knowledge, Bapak Ibu ngajarin orang tua, ngakses ke akademi, ya silahkan gitu ya. Tapi tidak harus mengajarkan modul yang saya berikan, diajarkan lagi ke anak didik kita. Bukan gitu ya. Tapi kalau ke orang tua silahkan. Orang tuanya diajarin bagaimana membuka Khan Academy, ya boleh. Orang tua diajarkan bagaimana mengakses MIT Courseware, oh boleh gitu. Ikra paham ya Bu ya? Nilainya kalau mau bisa di voice silakan. Saya senang sekali yang kalau seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Ya, Pak, bagaimana cara memblokir SMS yang tanpa menggunakan ya. Oke, bentar. Menggunakan aplikasi Zoom yang ingin tanyakan apakah Zoom aman untuk rapat yang bersifat rahasia karena akan baca di medsos. Oh, enggak. Nih, pertama, ini saya mau jawab tentang Zoom dulu. Oke, seperti Zoom. Yang tadi, Bu, yang memblok, nih maaf ya. Kalau SMS, ya, terus terang aja, kalau SMS ini setahu saya, memblok untuk by nomor tuh bisa. Tapi mereka ini juga yang mengirim itu juga pintar. Dia setiap hari ganti nomor. Ya, saran saya sekali lagi, kalau memang itu tidak nyaman, kita tahu dari sumber itu dilaporkan aja, itu ada pelaporannya setiap provider ya, Telkomsel atau apapun, kan tergantung tuh nomor kita tahu nih dari Telkomsel, itu bisa. Tetapi sekali lagi ini bukan PR kita aja Bu, masalah yang ngirim SMS. Karena gini aja, banyak juga yang sebetulnya menggunakan platform SMS untuk jualan memang secara ofisial benar ya. Contoh kalau saya jalan ke Jakarta nih, itu sepanjang jalan tol tuh pasti saya nerima SMS dari Burger King, SMS dari Pizza Hut, misalnya CFC, promo. Itu memang mereka dibayar, mereka bekerja sama dengan provider gitu. Tetapi yang nakal-nakal yang nipu, sering nih dapat undian hadiah gitu ya. Nah itu kalau itu ada form di website itu ada pelaporannya, itu bisa dilaporkan. Ada di Kominfo, ada nomor untuk pelaporannya, ada juga di providernya. Saya rasa begitu. Kira gitu menjawab ya. Kalau mau kita bisa blok sih, cuman kalau di blok capek juga karena dia ganti nomor terus, ya. Dan itu bukan orang yang sama, dia banyak yang melakukan itu, susah juga kita. Ya, saya nggak menyarankan di blok, udahlah. Kalau itu dilewatin aja, nggak usah. Kalau saya gitu, walaupun saya terima puluhan setiap hari, saya nggak akan pernah buka. Gitu. Ya itu aja saran saya, nggak usah ditanggapin lah, kecuali kita kenal orangnya, ya boleh kita follow up. Nah ini pertanyaan tentang Zoom ya, ini dari Ketut Ayu ya, Astuti di Kotim, nih di TK Wamena, saya nggak tahu nih ya. Nah ini Pak, di masa pandemi sering kita menggunakan Zoom, apakah aman? Sekarang setahu saya Zoom itu udah cukup aman ya. Artinya dulu memang awal-awal ada Zoom boom ya, istilahnya orang share konten. Sekarang itu lebih secure, tergantung dari adminnya juga. Sembarangan nggak dia buka akses share slide-nya nggak, kalau dia nggak adminnya nggak well educated, nggak paham, itu bisa juga salah juga, ada juga nakal ya. Makanya tergantung kan, orang ngasih link Zoom itu kan ada yang bebas, ada yang terbatas kan. Makanya kalau mau aman sebetulnya link Zoom itu limited access, itu lebih aman untuk pencegahan. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang kita kasih akses. Ini kan nggak, kita sering buka di WA, nah tahu-tahu adminnya nggak selektif. Tapi secara sistem itu memang udah dibatasin security-nya sama, setahu saya Zoom itu udah meningkatkan security-nya itu. Jadi nggak sembarang orang bisa nge-share slide, kecuali yang memang dikasih izin sama host-nya gitu. Kira gitu. Apalagi sekarang kan ada juga kategori Zoom meeting, juga ada yang khusus webinar, juga ada tuh. Ada webinar kita cuma melihat pembicara doang, kita nggak bisa lihat yang lain. Itu mah lebih ini lagi tuh, dibatasin lagi tuh. Yang bisa share hanya orang yang yang terbatas hanya 3 atau 5 orang aja gitu. Yang lain malah cuma menjadi pendengar yang baik saja gitu. Kira gitu ya Bu ya, menjawab. Jadi nggak usah khawatir. Setahu saya isu ini 3 bulan terakhir setahu saya nggak ada lagi ya. Dulu awal-awal ya.
Maaf, saya dikerja di salah satu negara, dulu awalnya mereka nggak mau juga pakai Zoom. Tapi setelah ini kita juga sekarang boleh pakai Zoom. Kenapa? Mohon maaf, saya bukan kita pakai yang produk dalam negeri, katakanlah Telkomsel sendiri, mereka juga ngakuin kapasitasnya masih terbatas. Jadi kalau lebih dari 1.000 mereka udah nggak sanggup. Ya, adalah, saya nggak usah nyebutin, dan ini ya, yang punya kita itu kelemahannya, terus terang aja. Dan mereka juga terus meningkat, kecuali nanti someday kita secara kompetensi sudah bisa meningkatkan, ya kita menyarankan yang punya kita itu. Sekali lagi kelebihan dari Zoom adalah dia paling kecil menggunakan data. Jadi kalau pakai Webex ya itu 2 kali lipat akses bandwidth yang dia pakai. Itu ya sarannya, saya juga menyarankan sebetulnya Zoom ya. Karena itu dari sisi yang lain bandwidth yang paling kecil sekarang itu adalah Zoom setahu saya. Jadi kalau menghemat lagi ya jangan pakai kameranya nggak usah diaktifin, itu macam-macam strategi. Tapi in prinsip setahu saya Zoom sudah cukup aman sekarang karena dia terus lakukan perbaikan sejak ada isu Zoom bom itu gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, Pak Doni waktunya. Pak Doni dan Pak Mas Rizal Umar, waktunya sudah selesai. Ya. Sudah pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Dan Pak Mas Rizal Umar, teman-teman semua peserta Teacherpreneurship Batch 2 ya, angkatan kedua atau Berdikari, ingin saya sampaikan bahwa tujuan dari dilaksanakannya program ini dari Himpau di pusat yang dibidangi oleh bidang Kesosek bekerja sama dengan UEFA Digital Campus. Salah satu tujuannya adalah membekali anggota Himpaudi, Laskar Himpaudi, Laskar PAUD memiliki kompetensi lain selain sebagai pendidik. Jadi ada pembekalan yang lain awalnya dulu ya, ketika kita memasuki era pandemi COVID-19 ini, begitu banyak guru PAUD yang tidak mengajar, kemudian sehingga mengalami kesulitan ekonomi. Untuk itulah Himpaudi Pusat membuat program Teacherpreneurship ini dengan tujuan membekali teman-teman dengan ilmu-ilmu kewirausahaan, begitu. Nah, memang dari ilmu ini ada banyak yang tidak untuk dilakukan di sekolah nanti. Tetapi Pak Mas Rizal Umar, beberapa waktu yang lalu di Himpaudi TV kami pernah melihat sebuah tayangan yang ditampilkan oleh PW Himpaudi Kalimantan Timur yang menggunakan ilmu-ilmu yang didapatkan dari Teacherpreneurship di sekolahnya, terutama untuk digitalnya. Jadi mereka semua menggunakan Facebook dan sebagainya, dan ilmunya mereka dapatkan ketika mereka berada mengikuti Teacherpreneurship di angkatan pertama. Dan ini buat saya sangat surprise. Ternyata selain untuk mengembangkan usaha dan sebagainya, tetapi ternyata ada yang bisa digunakan. Nah, kemudian tadi betul seperti yang disampaikan oleh Pak Mas Rizal Umar bahwa tidak untuk menjadi seorang pengusaha atau wira swasta teman-teman mengikuti ini, tetapi Pak Mas Rizal Umar di angkatan pertama hampir semuanya akhirnya memiliki usaha. Jadi kurang lebih sekitar 90% anggotanya peserta Teacherpreneurship berusaha untuk bagaimana caranya bisa menambah income untuk dirinya sendiri dan juga akhirnya bisa membantu lembaga PAUD-nya. Demikian kurang lebih. Baik, Pak Mas Rizal Umar, mungkin ada statement closing. Bu Yufi, biar semangat juga Bu Guru ya. Jadi saya minta waktu 2 menit aja lagi. Ini terus terang aja biar semangat juga Bapak Ibu. Saya tadi Bu Yufi udah kasih contoh. Ada juga Bapak Ibu, karena dia memahami digital bisnis ini atau digital transformation ini, dia bisa gunakan untuk membranding PAUD-nya dengan baik dan benar. Sehingga apa yang terjadi, makin banyak orang tua yang mau mendaftarkan sekolah anak-anaknya ke PAUD itu. Kenapa? Dia bisa memberikan informasi secara digital, baik melalui nanti Google My Business-nya, melalui Facebook-nya, Instagram-nya, kemudian komunikasinya dan dengan sekolahnya bagus, sehingga orang tua percayakan anaknya untuk di situ. Karena selama ini kan kita nggak ada memarketingkan sekolah kita, misalnya gitu ya. Ini contoh aja Bapak. Nah ini banyak nanti akan kita bahas di session berikutnya. Tapi paling tidak nih sekali lagi, mohon maaf, yang bisa saya janjikan, kita disebut dengan collaboration.
Jadi walaupun Bapak Ibu nanti mohon maaf, saya tidak juga menekan Bapak Ibu menjadi pengusaha harus punya bisnis, tidak. Tetapi kalau yang mau berbisnis, kita juga fasilitasi. Kita ada produk dari wadah yang Bapak Ibu bisa jual nanti, ya. Nanti ada kita fasilitasi dari Telkomsel, nanti modal awal mungkin dikasih modal bergulir, sebab itu nanti kita tergantung dari keseriusan Bapak Ibu. Ada juga dari Elzata, Bapak Ibu bisa jadi resellernya. Ada juga produk yang lain, garment dan sebagainya. Bapak Ibu reseller nggak perlu modal. Ya, kalau yang mau nambah penghasilan. Nah, ini contoh aja. Dan sekali lagi, maaf nih, biar nggak salah paham, tidak ada pemaksa, harus dipaksa menjadi tidak. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Nah, sekali lagi ini program, insya Allah saya secara verbal udah disupport sama Telkomsel. Insya Allah tahun depan katanya itu sampai 10.000 peserta. Jadi mungkin supportnya akan lebih bagus lagi dari sisi dana incubation-nya, yang bergulir dan sebagainya, bantuan pulsanya mungkin lebih banyak lagi, sekarang sehingga nanti lebih nyaman pesertanya dapat fasilitas yang bagus. Jaringannya juga kalau ada daerahnya jaringan yang kurang bagus, kami akan sampai juga ke Telkomsel, tolong diperbaiki jaringannya, kira-kira gitu ya. Jadi kita ambil yang positifnya aja Bapak Ibu, dan saya sangat menghargai waktunya Bapak Ibu yang luar biasa dan sangat berguna sudah mengalokasikan waktunya untuk ini. Dan sekali lagi kalau yang ada yang kelewat-lewat jaringannya rusak, kita ada juga nanti udah direkod, nanti diposting di YouTube-nya. Bapak Ibu nanti akan dikasih info sama Pak Doni, jadi nggak usah ada khawatir juga kalau mereka ada jaringannya bermasalah dan sebagainya. Dari saya itu Bu Yufi, dan saya mohon maaf sekali lagi, saya mengapresiasi atas waktunya Bapak dan Ibu yang luar biasa. Saya lihat tadi sampai sekarang masih bertahan lebih dari 200-an nih, salut saya. Jadi nggak ada yang left gitu. Jadi absennya tadi udah di-share ya Bu Yufi ya. Jadi jangan sampai juga. Oke, mudah-mudahan dari saya itu. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi nanti akan di-sharing semua oleh Pak Doni. Nanti selesai ini 6 materi modul saya akan kirim ke Pak Doni untuk nanti disebagikan kepada seluruh peserta. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Mas Rijal Umar. Teman-teman, link absensi untuk sesi ketiga sudah di-share di grup. Silakan untuk diisi, dan ini berlaku selama 2 jam ke depan. Kalau 2 jam sudah tidak ada, maka by system linknya meng-closing sendiri, jadi sudah tidak bisa lagi mengabsensi. Baik, demikian selesai sudah rangkaian acara Teacherpreneurship hari pertama di angkatan kedua dengan 3 sesi yang kita mulai dari pukul 8 tadi hingga pukul 14:40. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpaudi Jaya. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Rizal, Bu Yufi. Sama-sama. Ayah Bunda semua. Ya, pamit mundur ya semua ya. Oke.